DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Sekarang persisnya tanggal 29 Januari, hari Minggu, jam 12.37 siang. Jadi lagi weekend dan lagi santai gitu. Jadi saya baru dapat komik Hunter x Hunter ya, sekitar 2 hari yang lalu dan rencananya mau menghabiskan waktu weekend untuk baca-baca komik gitu. Terus tadi juga saya ngepost di Instagram terkait dengan salah satu gambar di komik itu saya post gitu. Nah tiba-tiba ada yang nyamber nanyain podcast Ngobrol Bisnis kapan update gitu. Dan memang kayaknya udah 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu atau 3 minggu bahkan terakhir rilis yaitu episode dengan Dimas. Dan sampai saat ini belum ada yang diajak ngobrol lagi sih. Udah ada yang email sebenarnya untuk ngajakin kolaborasi gitu, tapi kayaknya kurang cocok gitu kalau saya lihat. Dan juga teman-teman yang saya ajak belum ngefixin waktunya gitu, jadinya belum update lagi. Makanya sekarang untuk ngisi kekosongan diisi dengan monolog dulu aja. Pekan ini juga baru aja Xinjie ya, atau masuk ke kalender atau tahun baru Cina. Secara kultur mungkin ya, atau secara saya punya ketertarikan khusus sebenarnya dengan Cina ya, secara sejarah atau secara peradaban gitu mungkin ya, dan kultur juga mungkin belakangan gitu terkait karena dulu kalau kita lagi masih kecil atau saya masih kecil itu kan kita banyak banget disajikan film-film Cina ya, kungfu, terus juga ada beberapa buku yang saya suka tuh tentang dinasti atau 3 negara Cina yang kayak 3 dinasti lah ya pada zaman dulu gitu. Saya sangat menikmatinya gitu. Kalau terkait dengan kultur juga ya karena tadi pengaruh film, terus juga kalau dulu juga ada sebelum masuk ke drama Korea, bahkan sebelum mungkin drama Jepang, yang ramai di film itu, yang ramai di televisi dulu kan adalah drama-drama Cina gitu, film-film series Cina yang masuk ke TV Indonesia gitu. Jadi secara kultur juga menyukai ya semenjak dulu gitu. Cuman tahu lebih dalam lagi itu khususnya terkait masalah tahun baru Cina atau juga bentar lagi Cap Gomeh gitu, Xinjie atau Cap Gomeh nanti tanggal 15 gitu. Karena saya menikah dengan istri saya yang kebetulan orang Palembang gitu, dan dia juga sepertinya pastinya saya ada keturunan gitu ya dari keluarganya. Karena perayaan tahun baru tahun baru Cina kalau di Palembang tuh lebih riah ya, lebih riah sih bahasa yang tepat ya, pokoknya lebih meriah dibanding sepemahaman saya ya, dibanding mungkin karena lingkup main saya kalau di Jakarta juga cuma di Jakarta Timur ya, atau kalau di Bandung juga hanya di sini aja gitu. Tapi lebih riah lah dibanding Jakarta di Bandung berdasarkan pengalaman saya gitu. Jadi kalau semenjak saya nikah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu, kalau kita lagi di Palembang itu ada perayaannya secara khusus lah, ada barongsai, bahkan masuk ke komplek-komplek dan segala macam yang kayak gitu. Jadi lebih tertarik gitu terkait dengan kulturnya gitu. Dan spesifik ke masalah Xinjie ya gitu ya, saya jadi inget ini sih sebenarnya. Saya jadi inget ada salah satu komika ya, berarti ya komika Amerika keturunan Cina ya kayaknya, atau keturunan Asia lah gitu ya. Dia punya beat yang menarik banget gitu, lucu banget sih beatnya ini ya. Dia cerita tentang harusnya yang jadi presiden itu presiden US ya, karena dia komika di Amerika gitu. Yang harusnya jadi presiden itu adalah orang Asia, dia bilang gitu. Kita nggak kenal libur lah gitu, kita nggak punya tendensi atau kita nggak punya agenda, dia bilang kayak gitu. Kita nggak kenal Thanksgiving, kita Thanksgiving tetap masuk, kita
Natal tetap masuk dan segala macam gitu. Jadi menurut dia pekerja keras lah Asia, spesifik mungkin ke Asia Timur ya atau ke Cina ya, karena mungkin dia keturunan sana. Karena ada bit-bit dia yang lain yang terkait dengan ada, kan baru-baru ini ada Prime Minister UK itu dari India gitu kan. Dia juga kalau nggak salah ditanya wartawan ya kayak tentang komentarnya, oh ini udah ada nih Asia presiden atau Asia Prime Minister, terus dia bilang tuh, wah India mah bukan Asia kayak gitu, harusnya India tuh punya advantage yang berbeda lah dibanding dengan Asia. Jadi kalau jadi India lo nggak boleh harus jadi Asia gitu. Nah artinya jadi lebih spesifik ya menguatkan argumen saya bahwa yang dia maksud sebagai Asia nih Asia Timur lah atau China bahkan mungkin spesifiknya gitu. Nah tapi sebenarnya kaitannya juga sama Xinjia adalah atau Cap Gomeh gitu ya. Cina juga libur gitu sebenarnya ya di tahun baru Cina, dan atau paling tidak bukan libur lah ya, produksinya menurun lah bisa dibilang gitu. Karena saya sebagai pedagang gitu ya banyak ambil barang tuh dari Cina gitu untuk didagangkan atau untuk baik itu produk teknologi maupun yang lainnya itu diambil dari Cina gitu, spesifiknya dari Shenzhen atau beberapa distrik lain lah yang ada di selatan kayak gitu. Tapi mereka libur gitu, bukan libur ya produksinya menurun tadi. Jadi ketika mau tahun baru Cina atau juga menjelang sampai Cap Gomeh gitu, atau paling nggak bahkan lebih ada yang sampai sebulan, mereka tuh tidak terlalu banyak menerima orderan, ataupun kalau menerima ada quantity yang dibatasi. Jadi kita tuh sebagai apa ya istilahnya tuh, sebagai yang beli barang ya, sebagai yang beli barang dari mereka tuh harus aware dengan itu. Jadi kalau mau ada barang yang harus kita beli untuk produksi gitu ya dari Cina, kita harus nge-pull sebelum tahun baru Cina gitu. Kita harus masukin listingnya sebelum tahun baru Cina dan harus dikejar sebelum tahun baru Cina. Atau dilewatin setelah Cap Gomeh atau dilewatin setelah bulan pertamanya kayak gitu. Jadi kita harus aware terkait dengan itu gitu. Karena ya tadi menurun gitu. Jadi sebenarnya argumennya, kalau ada komikanya tadi namanya Ronnie Cheng ya, saya belum sebut ya. Komikanya namanya Ronnie Cheng itu, jadi nggak tepat juga kalau orang Cina tidak, atau orang Asia Timur secara spesifik tidak kena libur gitu. Jadi spesifik pada di bulan ini agak lebih berkurang lah gitu sebenarnya sepengetahuan saya gitu. Dan kaitannya juga dengan itu sebenarnya jadi concern juga belakangan gitu, atau kaitannya dengan impor juga ya, barang dari Cina. Jadi ada concern juga terkait dengan bisnis dan impor barang itu, bahwa sekarang Indonesia tuh sudah lebih protektif lah, bagus sebenarnya. Jadi sudah sebenarnya peraturannya udah cukup lama, cuman kayaknya baru kerasa di saya tuh baru diterapkan di tahun 2022 kemarin gitu. Jadi pemerintah tuh punya punya aturan ya tadi ya, punya aturan yang mereka sebut sebagai TKDN ya. TKDN tuh tingkat komponen kalau nggak salah, atau tingkat kandungan ya, tingkat komponen atau kandungan DNA dalam negeri gitu. Untuk barang-barang tertentu, nggak tahu sih tertentu atau semuanya, pokoknya TKD ada nominal atau ada persentase TKDN tertentu yang yang kita sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan government, BUMN, atau nanti mungkin akan diterapkan di seluruh Indonesia, tuh harus ada TKDN, persentase TKDN tertentu untuk bisa mereka beli lah barangnya atau bisa mereka gunakan jasanya gitu. Kalau spesifik di industri saya itu 40% gitu. Jadi TKDN-nya 40% untuk bisa berjualan ke pemerintah atau ke BUMN gitu. Tapi memang bisa disangkal juga kalau kita punya argumen misalnya ini belum ada barang penggantinya dan segala macam kayak gitu. Tujuannya TKDN sangat bagus gitu untuk proteksi produk dalam negeri, dan juga sebenarnya untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang hanya sekedar impor gitu ya, itu tidak hanya sekedar impor tapi juga membangun pabrik atau manufakturnya dilakukan di Indonesia gitu. Karena kalau sekedar impor, oke, duit masuk ke Indonesia juga, ada perdagangan terjadi di Indonesia, tapi itu jauh lebih kecil dampaknya
nilai uangnya dibanding dengan kalau kita ngebangun pabrik di sini atau ngebangun manufaktur di sini gitu. Kalau kita sekedar impor, duit masuknya mungkin hanya sejumlah dagang nilai value dari barangnya aja kayak gitu. Tapi kalau kita ngebangun pabrik di Indonesia atau ngebangun manufaktur yang dilakukan di Indonesia, itu kan satu ada lahan, ada ngebangun pabrik, ada menyerap tenaga kerja, ngebangun pabriknya juga ada multiplikasinya, dampaknya ke perusahaan kontraktor, terus perusahaan semen, apa segala macam. Jadi multiplikasi lebih besar gitu. Terjadi multiplikasi biaya dan juga nilai uangnya yang berputar jadi lebih besar. Jadi sebenarnya konteks TKDN ini sangat bagus yang dilakukan pemerintah ya aturannya. Dan sepengetahuan saya akan didorong jauh lebih naik lagi tuh. Misalnya tahun lalu 40%, tahun ini mungkin nanti jadi berapa persen, mungkin nanti sampai 80 atau 90% juga kurang tahu persisnya. Tapi saya rasa, saya duga akan didorong-dorong terus gitu. Tapi sebenarnya sebagai, bukan pembenaran juga ya, mungkin sebagian pembenaran ya, karena saya melakukan impor gitu. Tapi sebenarnya yang tidak dilakukan oleh pemerintah selain yang harusnya dilakukan pemerintah adalah juga menyiapkan infrastrukturnya gitu. Bukan sekedar membuat aturan boxnya aja gitu atau kerangkanya aja gitu. Jadi itu ibaratnya kan bikin peraturan hanya untuk pintunya aja, lo harus masuk untuk segini. Tapi untuk menunjang itu harusnya kan disiapkan infrastruktur gitu. Misalnya secara spesifik kalau produk teknologi, beberapa komponen yang saya ambil dari Cina itu memang spesifik belum ada pengganti secara apple to apple-nya di Indonesia gitu. Jangan kan itu, bahkan beberapa tahun yang lalu saya sempat bekerja sama untuk bikin mikrohidro atau energi terbarukan lah ya, mikrohidro, terus juga wind turbine dan segala macam. Ada partner saya yang di bidang teknologinya, dia bilang magnet untuk si wind turbine-nya itu saya impor dari Cina kayak gitu. Kenapa? Karena saya udah keliling-keliling, dia bilang itu. Karena saya udah keliling-keliling Indonesia, kita bikin magnet aja nggak bisa gitu. Jadi ya mungkin waktu itu magnet spesifik ya, saya nggak tahu secara realita apakah magnet seperti apa yang apa jangan-jangan di Indonesia sudah ada yang bikin magnet gitu. Itu kalau nggak salah 2017 lah atau 2016. Mungkin sekarang udah jauh lebih baik gitu. Jadi belum ada benar-benar padanannya gitu. Harusnya yang disiapkan oleh pemerintah atau bukan harusnya sebelum bikin window itu atau sebelum membuat pintu batasan ada TKDN, dilihat juga kesiapan Indonesia dari sisi riset, dari sisi infrastruktur untuk menunjang produksi komponen-komponen yang akan untuk barang-barang yang mau dimanufaktur di Indonesia gitu, biar bisa gitu. Karena kalau kita sebagai orang bisnis, sudut pandang saya dan sebagai orang bisnis, kita kan maunya praktis aja gitu. Ya di dunia, kalau kita ngomongin skala komplek gitu, misalnya di komplek ini nggak ada yang nggak punya warung gitu, ya bisnis terbaik adalah bikin warung gitu kan. Ngambil barangnya dari luar aja gitu, nggak usah barangnya kita produksi dalam sini sendiri. Nah kalau dalam skala negara juga, karena sekarang udah dunia semakin datar istilahnya, ya kalau nggak ada barang Indonesia ambil dari negara lain kan bisa kayak gitu. Jadinya kalau orang bisnis kan mikirnya praktis aja gitu. Tapi ya tadi saya memahami bahwa TKDN ini penting, tapi juga sebenarnya harus disiapkan. Dan ada sebenarnya program pemerintah juga yang saat ini saya sebagai spesifiknya saya yang di Kiwi ya, atau bisnis saya yang di Kiwi itu yang kita managing antrian kunjungan itu, kita juga saat ini lagi membangun kerjasama dengan beberapa lembaga riset dan perguruan tinggi kayak IPB, kayak ITB, kayak gitu. Lagi diinisiasi karena ada program dari pemerintah yang cukup mensupport itu. Yaitu pemerintah punya program namanya Kedai Reka. Kedai Reka ini semacam kayak program match funding dari Kementerian Riset Dikti ya. Saya nggak tahu nama kementerian apa sekarang. Yang pokoknya yang di Panadim lah ya, di Mas Menteri. Itu ada program Kedai Reka match funding. Jadi industri mendanai misalnya 100 juta, pemerintah akan meng-cover 100 juta. Nah, salah satu isu yang bisa didanai oleh pemerintah itu adalah isu terkait dengan TKDN, terkait dengan substitusi barang impor gitu. Jadi ada sebenarnya, udah mulai ada ya. Saya baru ikut sih tahun ini, tapi kalau kata teman-teman dari perguruan tinggi udah 2 tahun berjalan lah kayak gitu.
Jadi tetap jadi ya udah ada effort ke sana, tapi aturannya udah dibuat gitu loh. Jadi kayaknya ini kejar-kejaran juga gitu. Dan saya nggak yakin, apalagi kalau sudah ngobrol sama teman-teman researcher ya kemarin, iya kita mau bikin kayak gini 8 bulan kayak gitu. Nah, buat bisnis nggak bisa nunggu 8 bulan dong, besok ada order gitu kan. Sebenarnya besok ada order, terus kita harus nunggu selesai riset 8 bulan untuk bisa mengakomodir order tersebut, ya udah kabur pelanggannya gitu. Jadinya ya ini juga apa ya, saya sama ya karena saya bergerak juga di apa ya, dulu saya pernah bekerja sebagai intermediator teknologi, dan juga ada grup saya yang namanya Altek ya, yang memang concern ke masalah transfer teknologi. Itu saya paham kondisinya gitu, tapi kadang karena saya juga sebagai pebisnis juga kesel juga sama kadang-kadang sama researcher gitu ya. 8 bulan lama banget kali. 8 bulan kalau gua udah ada barang eksisnya itu bisa jualan berapa kali putaran ibaratnya kayak gitu. Ya tapi patut dihargai apa ya, program Kedai Reka ini karena jadi membuka. Satu, saya investasinya jadi tidak terlalu besar untuk melakukan riset karena 50%-nya di cover oleh government. Riset barang substitusi atau komponen substitusi impor yang biasa saya lakukan gitu, itu udah cukup membantu lah kayak gitu. Tapi ya mungkinnya pandangan saya kalau misalnya aturan TKDN ini akan diterapkan lebih lanjut gitu, ya tentunya pasti akan diterapkan lebih lanjut ya. Harusnya ada transisi itu sebelumnya gitu. Jadi kan kemarin udah ditetapkan aja ada 40% udah wajib kayak gitu. Nah harusnya point of entry persiapan riset, persiapan substitusi produknya itu jangan tahun setelahnya atau jangan bersamaan, harusnya sebelumnya gitu. Gitu sih. Walaupun ya ketika kemarin diminta untuk accomplish 40%, ya kita bisa-bisa aja gitu, karena aturan dari pemerintahnya pun masih mengakomodir. Jadi kan kalau teman-teman yang bergerak di bidang yang sama gitu tahu ya, kalau di TKDN itu kan ada formula perhitungannya tuh, ada komponen utama, ada komponen pendukung, ada apalagi satu lagi gitu. Nah kalau komponen utamanya itu ya biasanya kaitannya dengan teknologi apa segala macam, tapi di situ juga diakomodir komponen pendukung dan juga hal-hal lain lah, kayak misalnya tenaga kerja atau misalnya bahkan sewa gudang dan segala macam itu diakomodir. Dan itu jadi ketika itu kita masukkan komponennya secara nominal jumlah biayanya itu bisa jadi lebih dari 40% juga sih komponen pendukungnya, walaupun komponen utamanya atau komponen teknologinya tuh masih yang bersifat TKN ya, TKDN, pokoknya yang satu dalam negeri, yang satu luar negeri lah, saya lupa panjangannya apa. Jadi saya lupa singkatannya apa. Jadi masih bisa di accomplish gitu. Tapi ya pengennya kan komponen utamanya juga ada substitusi impornya, bukan hanya sekedar komponen pendukung atau tadi ya hal-hal di luar teknisnya gitu. Karena kalau secara jujur ya itu jadinya jadi kayak ngakal-ngakalin gitu. Ini barangnya sebenarnya barang impor, tapi ya gue akal-akalin ditaruh gudangnya lebih lama, ada biaya sewa gudang, gue taruh distribusi atau transportasinya jauh lebih besar, jadi ada biaya distribusi, biaya transportasi kayak gitu. Itu jatuhnya jadi kayak ngakal-ngakalin. Jadi kalau mau dibikin ini, idenya adalah apa ya, komentar saya di finalnya adalah TKDN itu penting, bagus gitu, tapi ya mestinya harus dipersiapkan jauh lebih baik gitu. Dan secara bisnis ya saya juga willing tuh, makanya kita melakukan riset bersama tadi itu gitu ya, untuk kalau bisa ya komponennya ada yang bisa kita substitusikan seperti itu gitu. Ini ngomongin Xinjia jadi nyambungnya ke TKDN ya. Saya sebenarnya pengen ngebahas ya di monolog ini, di belakangan ini di grup lagi rame terkait dengan, di beberapa grup saya di WhatsApp gitu, lagi rame terkait dengan Tanihub ya, mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu gitu ya. Dan sebenarnya agak ngilu sih saya sebenarnya di monolog ini jarang ngebahas
jarang secara spesifik ya menyebut atau membahas sebuah bisnis kayak gitu. Paling ada satu bisnis cuman saya angkat jadi tema lebih besar gitu. Tapi ini menarik karena nanti mungkin komentar saya tidak spesifik terkait dengan Tani Hub-nya, tapi mungkin secara globalnya gitu. Ya mungkin teman-teman bagi yang belum tahu, sebenarnya dari bulan Desember sih lagi rame gitu bahwa Tani Hub dan grupnya, ya saya nggak tahu secara legal mereka ada beda-beda atau kayak gimana gitu. Tapi intinya lagi menjadi sorotan gitu karena banyak melakukan PHK. Terus sebenarnya yang lebih disoroti lagi lah karena investasinya sudah begitu besar gitu. Ada yang bilang berapa triliun dan segala macem. Tapi kok bisa merugi. Terus juga kalau nggak salah kemarin lagi naik ke pengadilan untuk status penundaan pembayaran hutang atau pilot kayak gitu. Jadi ada beberapa yang lagi rame lah kayak gitu. Terus juga dia juga ada subsidiary atau ada brand lainnya namanya Tani Fund, gagal bayar kayak investor apa segala macam kayak gitu. Kalau mau tahu lebih banyak mungkin bisa di search aja ya di Google gitu atau cari di YouTube kayak gitu terkait dengan pemberitaan tersebut gitu. Nah, saya sebenarnya pengen komentar tapi saya garis bawahi dulu. Bukan di garis bawahi ya. Mungkin saya kasih informasi tambahan ya yang saya sampaikan belum tentu valid atau belum tentu tepat juga buat teman-teman karena ini jadi ini saya juga gitu ya. Ya jadi ini adalah komentar saya secara subjektif aja gitu, subjektif diri gitu. Pertama, saya sama keluarga sih tidak pernah menggunakan Tani Hub ya, atau sebenarnya sayur box atau yang sejenis lainnya lah kayak gitu ya, sebagai user end gitu, sebagai pengguna untuk mencari kemudahan mendapatkan barang-barang fresh, barang-barang pertanian ya, sayur atau buah secara fresh gitu melalui aplikasi gitu, kita nggak pernah. Alasannya sebenarnya karena lebih personal sih, karena saya kan ada bisnis toko beras juga atau toko sembako gitu yang masih berjalan alhamdulillah, dan saya sudah menjalankannya mungkin 10 tahun 12 tahun gitu ya, dan itu di pasar gitu. Jadi dan kami tahu jadi kayak ada kedekatan gitu. Jadi ada kedekatan dengan pedagang-pedagang lain yang ada di walau sudah tidak aktif lagi saya secara personal hand to hand gitu ya di sana, tapi tetap aja ada jadi unsur kedekatannya dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar secara langsung gitu. Jadi menyenangkan aja kalau istri saya misalnya ke pasar atau saya ke pasar gitu, atau bahkan ke gitu ya kan, kalau di komplek ada tukang sayur itu lebih enak aja ngobrolnya, lebih enak interaksinya, jadi ada kedekatan khusus lah karena saya juga pedagang gitu, pedagang yang seperti itu. Jadi alasannya jauh lebih personal, tidak pernah menggunakan aplikasi-aplikasi sejenis gitu. Itu personalnya kayak gitu. Kalau sedikit komentar mungkin ya terkait dengan kenapa, karena dengan sedikit pemahaman saya terkait dengan proses supply chain di industri pertanian ya, khususnya mungkin kalau saya spesifik di sembako tadi atau di beras dan lain-lain itu. Dulu saya pernah juga kayak bisnis ini sih, stroberi ya, beli stroberi terus juga jual di Bandung gitu, beli stroberi dari Tasik ya kalau nggak salah, saya lupa dari Tasik atau dari Garut, terus bawa ke Bandung untuk dijual-jualin. Jadi kurang lebih saya ada sedikit pengalaman terkait dengan bisnisnya yang dilakukan oleh teman-teman yang bergerak dibilang agritech lah, Tani Hub, sayur box dan lain-lain. Sedikit sih pengalamannya. Karena sebenarnya yang pertama mungkin komentar saya adalah itu bisnis yang cukup kompleks ya. Jadi sangat memungkinkan untuk gagal gitu. Saya yang stroberi juga cuma jalan berapa bulan gitu karena produknya sangat rentan gitu ya. Jadi stroberi itu cepet banget busuk gitu, sehari gitu itu udah busuk gitu. Dari panen sehari itu harus udah langsung nyampe ke customer gitu. Sehari 2 hari itu udah busuk gitu. Jadi sangat berpotensi gitu. Terus juga kalau spesifik ke pertanian, misalnya spesifik ke beras kayak gitu. Dulu juga ketika baru pertama kali mulai, saya ingat salah satu yang saya gaungkan, dulu kan saya nggak punya
resource untuk menjalankan bisnis beras ini sendiri. Jadi untuk beli sekian ton itu biasanya saya buka investment ke orang-orang gitu. Biasanya yang saya gaungkan ke mereka itu adalah, oh dengan adanya gue nih, gue ngekat jalur tengkulak nih, gue ngekat jalur pengepul nih, biar orang-orang petani dapat harga yang bagus dari gue langsung bawa ke pasar, langsung ke end user gitu. Itu dulu ketika pertama kali, itu bahasa marketing saya untuk menarik teman-teman investor, selain tentu saja terkait dengan margin keuntungannya perdagangan ini gitu. Tapi setelah saya berjalan sekian lama, sebenarnya saya lihat rantai supply chain itu, rantai pasok itu memang penting adanya begitu gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Jadi memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bahkan mungkin di bisnis saya sekarang juga, misalnya kaitannya sama kiwi gitu, kadang-kadang kita perlu rantai pasok untuk menuju ke konsumen gitu, atau ada jalurnya gitu, nggak semuanya harus satu pintu aja gitu. Jadi ada prinsipal, ada yang kita lempar nanti ke orang marketing, ada yang kita lempar ke ini. Jadi memang jalur barang dari produksi sampai ke konsumen itu, setiap supply chain-nya, setiap titiknya itu kadang-kadang itu penting gitu. Biar untuk mempermudah bisnis gitu, untuk mempermudah bisnis sendiri, dan juga sebenarnya kalau secara nilai ekonomi jadinya ada pertukaran nilai dari setiap titik di supply chain, di setiap rantai pasok itu gitu. Dari produsen lalu ke sini, ke titik berikutnya, misalnya ke pengepul atau kemana, terus kemana, baru ke end user gitu. Karena setiap ada titik tersebut jadinya kan ada value tambahan gitu, ada value tambahan lagi gitu, ada value tambahan. Jadinya saya lihat dulu ketika saya menjalankan yang pertama kali itu adalah nilai yang saya jual, tapi ketika sudah berjalan mungkin tadi ya 10-12 tahun itu, saya lihat tidak, ya dibiarkan itu apa adanya aja gitu. Jadi saya beli dari pedagang sayur keliling gitu misalnya, saya tahu harga dasarnya berapa, saya tahu dia ambil value berapa, ambil harga berapa, ambil margin berapa, ya nggak apa-apa gitu. Itu udah sesuatu yang jadi hal yang lumrah aja gitu. Ada pertukaran value saya dengan pedagang sayur keliling, dari pedagang sayur keliling ada pertukaran mungkin dengan pedagang dia di pasar, penjual di pasar mungkin ada pertukaran nilai dengan penjual di pasar induk, dari pasar induk ada pertukaran dengan yang si pengepul ada pertukaran. Ya, jadi itu saya lihat saat ini menjadi hal yang lumrah aja gitu. Jadi apalagi dengan tadi ya value, saya tahu dagang di pasar itu seperti apa, jadi berinteraksi dengan si pedagang yang sayur atau pedagang-pedagang yang ada di pasar secara general, itu jadi ada kedekatan atau keakraban tersendiri gitu. Poin yang saya mau sampaikan adalah, Tani Hub ini bisnis atau yang lain-lain ini bisnis yang cukup berat gitu. Karena dia pengen menjalankan ini supply chain-nya secara mandiri kan, secara sendiri gitu. Dia mengkat supply rantai pasok ini, dia pengen ngambilnya dari petani langsung, lalu langsung ke end user. End user bisa jadi retail kayak kita, atau bisa jadi grosir sebenarnya. Dan tentu saja lebih mudah yang melayani yang grosir ya, karena sekali beli langsung banyak gitu, dibanding kalau kita retail kan. Saya yakin mas, walaupun saya nggak tahu kayak gimana, tapi saya yakin pasti, karena saya juga melakukan gitu ya, bisnis sembako tadi itu ya, pasti jauh lebih mudah dan lebih mudah di manage, dan lebih cepat perputarannya adalah untuk melayani yang grosir gitu, yang sekali beli berapa ton kayak gitu, dibanding masyarakat kayak kita paling beli beras cuman berapa kilo gitu kan per bulan gitu. Jauh lebih menguntungkan di sana. Nah, kesulitannya adalah karena dia harus memotong rantai ini, artinya dia harus bekerja. Sebenarnya dia tidak mau motong ya, dia membuat rantai baru, yang mana rantainya adalah rantai yang dimiliki, rantai yang dikelola oleh dia sendiri gitu.
Dan mungkin jadi lebih sedikit, iya. Jadi harganya jadi lebih murah untuk ke end user, iya, kayak gitu. Tapi untuk manage rantai ini agar dia bisa bekerja itu sulit gitu. Makanya kan dia punya ada yang tani, apa tadi tuh, untuk pendanaannya tani fund gitu. Artinya bahkan dia main di rantai ini bukan cuma di horizontalnya, tapi di vertikalnya juga. Untuk pendanaan petaninya juga dia manage gitu. Jadi saya rasa memang bisnis yang kompleks gitu. Jadi sangat diwajarkan, sangat wajar ya menurut saya kalau berpotensi sulit dijalankan gitu. Kalau saya suruh jalanin mungkin nggak mau ya. Gitu. Kalau saya dulu mungkin kalau punya idealisme tadi ya, ya walaupun idealisme berubah juga ya tadi. Akhirnya dulu saya punya idealisme kayak gitu, pengen montong mengkulak, pengen motong apa segala macam. Tapi di kondisi saya sekarang, pemahaman saya ya kayaknya itu memang perlu atau bahkan mungkin wajib ada ya. Walaupun yang tidak baik adalah yang ngambil margin terlalu besar, merugikan dan segala macam, itu tentu saja nilai-nilai itu tetap ya. Tapi sebenarnya proses dari titik ke titiknya itu menurut saya tetap perlu sih. Makanya akan sangat berat ya bagi sebuah bisnis untuk menjalankan itu. Jadi ya saya yakin, atau nggak tahu juga sih yakin atau nggak ya, saya duga lah paling nggak sebenarnya bukan di masalah ada fraud di dalamnya kalau Tani Hub itu bermasalah gitu, tapi lebih ke ya memang ini kompleks yang di manage gitu. Atau ya positive thinking saya atau husnuzon saya adalah ya sebenarnya belum tentu ada fraud di sana, tapi karena memang bisnisnya sulit gitu. Terus juga terkait dengan spesifik yang Tani Fund-nya itu ya, ini sebenarnya karena saya banyak melakukan kayak project financing juga sebenarnya untuk bisnis saya pribadi gitu. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh Tani Fund ini agak risky gitu. Karena jaminan untuk pembeliannya itu kan dari si Tani Hub-nya sendiri gitu. Dan ini terjadi di beberapa startup lain sebenarnya gitu. Ngerti nggak? Paham nggak ya maksud penjelasan saya? Jadi kan sebenarnya project financing itu adalah kalau kita membutuhkan dana untuk melakukan produksi karena udah ada PO, udah ada order dari pihak lain yang mau membeli produk kita. Jadi kita butuh dana untuk produksi ini untuk bisa melayani pembelian gitu. Kita butuh dana, makanya kita nyari investor untuk mendanai project kita untuk bisa melayani pembeli ini. Artinya udah ada permintaan. Nah, kenapa Tani Hub ini Tani Fund-nya ini agak-agak beresiko? Karena jaminan pembelinya sebenarnya kan dari Tani Hub itu sendiri. Jadi ini instansi Tani Fund di mana Tani Hub mau beli produk dari petani untuk produksi butuh pendanaan, ditaruhnya di Tani Fund gitu kan. Nah ini agak risky karena ya yang beli kan si Tani Hub gitu. Ya ibaratnya cuman beda wajah aja tapi orangnya sama gitu. Atau beda wajah aja tapi yang minta produksi dan yang melakukan ininya masih sama gitu. Nah ini agak risky karena ya ini juga yang beli gitu kan. Agak-agak mengerikan, bukan mengerikan ya, agak-agak berisiko lah tadi itu. Jadi mungkin juga perlu ya satu sisi ada sebenarnya tadi ya ingin membuat rantai baru, ada sedikit idealisme bisa jadi, tapi bisa jadi juga ada sedikit mungkin kita ingin menguasai rantai itu kan ada sedikit ego dan juga mungkin tamak ya, ingin menguasai rantai secara keseluruhan, ingin punya bahkan vertikalnya juga, ke pembiayaannya juga. Nah ini sebenarnya yang mesti diperhatikan ya buat teman-teman yang mendengarkan ini. Jadi secara umum berpotensi gagalnya sangat besar gitu. Baik itu tadi yang Tani Fund, Tani Hub ingin menguasai ini karena ini bisnis yang berat gitu. Walaupun husnuzon saya ya mereka sebenarnya tidak ingin macam-macam gitu, tapi ya memangnya ini bisnis yang rumit, jadi potensinya sangat besar. Itu satu komentar saya. Lalu yang kedua adalah ini juga yang pengen saya
point out ya dari kasus ini. Sebenarnya ada dua lagi sih, ya tapi mungkin bisa sekalian. Karena yang satu udah sering saya omongin ya, yang satu mungkin yang keduanya adalah kaitannya sama media ya. Ini kayaknya udah sering saya omongin sih. Media kita tuh selalu suka merayakan hal-hal yang hal-hal yang permukaan, dan ketika lagi bermasalah langsung bener-bener dijatuhin sebegitu-begitunya gitu. Kan ketika dapat pendanaan juga dirayakan sangat gitu oleh media. Wah, Tanihub dapat pendanaan 1 triliun gitu. Tapi ketika lagi jatuh juga dihajar bener-bener gitu kan. Ya karena memang media industrinya seperti itu sih. Tabiatnya adalah industri yang memang ingin dapat traffic kan. Makanya berita baik digembar-gemborkan seperti itu, dan berita buruknya langsung dijatuhin. Dan sebenarnya buat kita sebagai yang mengkonsumsi media ya harusnya bijak aja sih. Jadi memang tidak terlalu ketika ada euforia terkait dengan startup, atau lebih luas lagi misalnya ada orang Indonesia yang berhasil ngapain gitu ya, euforianya secukupnya aja gitu. Karena nanti ketika ini bisa dijatuhin sebegitunya gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu suka terhadap sesuatu dan tidak boleh terlalu benci terhadap sesuatu juga gitu, biar datar-datar aja. Nah yang ketiga kaitannya ini yang justru pengen saya dalamin lebih lagi ya, kaitannya dengan venture capital gitu. Venture capital saya duga juga ya kaitannya sama Tanihub secara spesifik. Mereka juga melakukan kesalahan dalam proses ini, bisnis yang sulit tadi ya dijalankan gitu, karena rantainya besar gitu, ingin menguasai seluruhnya, ada vertikalnya juga gitu. Banyak tidak diprediksi dengan baik gitu, kemungkinan gagal atau kemungkinan resikonya tidak termanage gitu, ada banyak parameter yang bisa menyebabkan ini ada. Tapi juga venture capital mostly itu punya indikator spesifik, dan kadang-kadang indikatornya ini tidak ingin didapat dengan cara yang mudah aja gitu. Misalnya alih-alih fokus pada revenue atau profit yang memang itu agak sulit, bukan agak sulit ya, perlu merapikan bisnis gitu ya, perlu merapikan untuk mendapatkan revenue, untuk mendapatkan profit sebenarnya kan simpel ya, naikin revenue, nurunin cost kayak gitu kan. Revenue dinaikin atau costnya diturunin atau bersamaan sehingga profitnya jadi lebih besar gitu. Nah cuman banyak sekali, dan ada masanya ya saya secara pribadi dan saya secara di bisnis saya gitu, saya mencari venture capital untuk mendanai bisnis saya gitu, tapi mostly gagal gitu, karena bisnis yang saya lakukan tuh masih konvensional lah ibaratnya, tidak aim terlalu tinggi dalam artian bisa menguasai rantai atau menguasai pasar secara atau lucky winner gitu, bukan lucky winner, atau the only winner gitu ya ibaratnya. Yang mana itu sangat disukai oleh venture capital dan dan teman-temannya lah kayak gitu. Saya membangun bisnisnya masih secara konvensional aja, ya udah ada operating cost-nya kita, operatingnya profit, revenue-nya dan secara keseluruhan profit gitu, sehingga pertumbuhannya tidak terlalu cepat gitu. Jadi secara fondasi kita kuat, tapi tidak terlalu growth-nya terlalu cepat, dan sehingga venture capital tidak suka. Itu alasan pertama. Alasan keduanya yang lebih berat, yang lebih istilahnya, lebih jadi hambatan venture untuk masuk adalah karena tipikal saya dan partner saya di bisnis itu, kita tidak punya hanya satu bisnis yang mana jadinya dianggap kayak tidak fokus gitu. Ya sebenarnya bener tidak fokus. Ini udah pernah saya bahas kayaknya beberapa episode yang lalu lah, di monolog juga ya. Kalau nggak salah judulnya tuh satu CEO berapa company kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman yang mau dengar secara spesifik bisa dicek di situ. Jadi sebenarnya lebih berat ke alasan kedua, si foundernya ini tidak fokus, memiliki beberapa kegiatan lah kayak gitu. Tapi yang pertama tadi itu juga jadi pertimbangan gitu, karena yang lebih disukai venture capital terutama, walaupun katanya sudah mulai bergeser, tapi menurut saya sih masih bullshit sih sebenarnya. Mereka lebih fokus ke revenue dan segala macam. Enggak sih, tetap aja pandangannya lah pandangan permukaan tadi, growth, pandangan hal-hal permukaan lah, bukan ke fundamental bisnisnya gitu. Pandangan ke oh iya ini lulusan Amerika, ini lulusan lokal, itu masih pandangan bahwa oh ini keren nih secara tampilan,
foundernya dan juga bisnisnya mentereng nih, atau ada social impact-nya nih yang kayak gitu-gitu lah. Menurut saya itu hal-hal kemasan sebenarnya, bukan hal-hal fundamental. Tapi itu yang disukai oleh teman-teman di venture capital. Pertama, karena teman-teman venture capital mungkin ada beberapa yang jago ya, dalam konteks mungkin pendirinya gitu, atau yang punya duitnya gitu sih bikin venture capital. Tapi yang bekerja di venture capital yang mana mereka sebagai title-nya sebagai analis, itu rata-rata orang-orang ekonomi, orang-orang finance gitu, yang mana tidak terjun langsung secara ke bisnis, tidak pernah terjun langsung ke bisnis, sehingga melihat parameter indikator itu indikator yang permukaan tadi. Walaupun mereka orang finance, tapi kadang-kadang tuh malah bias terkait dengan finance-nya, tapi lebih ke yang value-value permukaan tadi seperti saya bilang yang jadi sorotan. Sehingga saya pribadi akhirnya ya udah kita, saya dan partner kita berpikir kayaknya nggak perlu kesana deh arahnya, karena yang alasan kedua yang tadi kita nggak sesuai sama profil kita. Yang pertama juga kita pengen jalanin bisnis as usual aja sebenarnya, walaupun dalam tanda kutip gimmicknya adalah gimmick startup gitu. Tadi apa ya awalnya, lupa saya. Iya, Tanihub ya. Jadinya saya duga Tanihub juga melakukan aksi-aksi yang tidak terlalu fundamental tadi, justru karena kontribusi atau permintaan dari investornya juga, atau permintaan dari venture capitalnya juga ya, dalam artian investor yang mendanai si Tanihubnya, bukan yang spesifik investor yang untuk project Tanifon tadi ya. Jadi bisa jadi karena ada kesalahan dari permintaan atau ya, si founder-foundernya atau manajemen di Tanihubnya berusaha atau berupaya bekerja keras mungkin untuk memenuhi indikator-indikator permukaan tadi gitu. Indikator permukaan itu apa aja gitu? Indikator permukaan saya bilang tadi ya, mungkin kayak impact kayak gitu ya, ke petani baik, harga tinggi gitu. Terus mungkin juga kaitannya dengan biasanya tuh GMV ya, gross merchandise value, diharapnya tinggi, seolah-olah perputaran penjualan barang di platformnya tinggi. Artinya apa? Mereka harus ngasih insentif untuk membeli biar harganya lebih murah. Nah ini jadi justru indikator yang mengganggu bisnis fundamentalnya gitu. Bagaimana kita mau kita mau membeli harga tinggi tadi karena ada indikator impact tadi, misalnya membeli harga tinggi dari petani, tapi kita menjualnya dengan harga murah biar transaksinya tinggi. Ini kan jadinya nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal, bagaimana mungkin gue beli harganya 2.000 bisa gue jual 1.500 biar meningkatin ini gitu kan. Jadinya, dan saya duga dengan dugaan yang apa ya, dengan tingkat kepercayaan saya terhadap kebenaran dugaan saya ini mungkin 90% lebih gitu ya, karena dorongan dari investor untuk meningkatkan si GMV untuk brandnya atau ada social impact-nya lebih besar gitu. Jadi ada kesalahan di situ juga gitu. Jadi balik lagi poinnya dua hal tadi ya, bisa aja ya karena ini bisnisnya sulit gitu. Terus yang kedua adalah ya karena mungkin ada faktor kesalahan dari ya mungkin kalau di kita luasin ya, nggak spesifik hanya Tanihub, ini udah menahun sih kesalahannya ya, maksudnya venture mengejar hal-hal yang permukaan tadi itu, dan takutnya bisa terjadi lagi ke yang lain gitu. Apalagi kalau secara spesifik di Tanihub ini kan venture-nya adalah venture yang punya BUMN ya, kayak BRI Venture masuk ke sini, terus kayak punyanya Telkom apa itu juga invest di sini dengan nilai yang 1 triliun tadi. Jadi dampaknya sebenarnya ya kalau bayangan saya sih apa ya, komentar saya terkait dengan spesifik kasus ini seperti tadi, tapi harapan kedepannya mudah-mudahan teman-teman di venture capital gitu ya nggak usah terlalu mengikuti style yang di Amerika lah. Kita coba kuatin fondasinya, kita kuatin fundamental dari bisnisnya, dananya digunakan untuk ya tadi mau parameternya profit gitu. Jadi lebih kuat di fondasinya gitu ke depannya. Jadi ini ya agak ngilu sebenarnya ngebahas ini karena cukup dekat, tapi ya mungkin
namanya meracau aja ya. Mungkin itu aja yang pengen saya bahas pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.